Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya. Ya, ini ada salah satu hadis Rasulullah SAW ya, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah ketimbang mukmin yang lemah. Ya, walaupun mukmin yang lemah juga dicintai juga, cuman kalau dia mukminnya kuat, dia lebih dicintai dan lebih baik gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebetulnya kalau definisi ini menurut salah satu literatur buku-buku fitness ya, manusia disebut kuat atau bugar itu kalau bisa mengangkat beban seberat tubuhnya gitu ya. Jadi kalau kayak ini ada legenda Milo di Kroton, ini orang Yunani ya. Dia bisa mengangkat banteng ya. Banteng ini berapa kilo nih? Ada 500 kilo, ada juga ya, ada yang 300, 400, 500 ya. Nah, kalau kita beratnya 70 kilo ya mestinya bisa mengangkat 70 kilo juga gitu. Itu kira-kira definisi bugar ya. Nah, tapi tentu saja ini tidak bisa diperoleh secara instan ya. Kebugaran itu tidak bisa diperoleh secara instan. Termasuk orang yang mengangkat banteng ini, dia juga awalnya dia mengangkat anak banteng pada saat masa kecilnya ya. Kemudian ketika bantengnya makin tua, dia makin kuat gitu ya, kira-kira begitu. Ini namanya juga legenda nih, nggak tahu benar apa enggak. Tapi inilah sebetulnya filosofi dari latihan beban yang progressive overload. Jadi makin lama itu harus makin berat beban yang diangkat supaya apa? Supaya otot itu mendapat challenge yang cukup baik ya. Nah, mohon maaf, ini masih bisa monitor nggak? Masih kelihatan. Bisa, Pak, bisa. Kadang-kadang saya ngomong sendiri gara-gara jaringannya putus, maaf. Jadi ada yang disebut dengan kondisi sehat metabolik ya. Apa itu sehat metabolik? Ketika tubuh itu bebas dari petanda sindrom metabolik. Ini perlu saya ungkapkan di sini karena ya ke-6 poin sindrom metabolik ini sangat-sangat penting di masa pandemi COVID ya. Orang-orang yang mengidap sindrom metabolik inilah yang biasanya terkena gejala virus COVID yang fatal ya. Dia kena cytokine storm karena pengidap ini ya. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ya, apa tanda orang sehat itu secara metaboliknya? Pertama dari lingkar perutnya ya. Lingkar perut itu maksimal setengah dari tinggi badan. Jadi Bapak Ibu kalau lihat, ini berlaku laki perempuan ya. Tingginya katakanlah 160. Lingkar perut maksimalnya 80. Lewat dari situ, itu hati-hati ya. Hati-hati. Kemudian tekanan darah itu maksimalnya 120/80. Gula darah puasa 100 mg per desiliter ya, di bawah itu. HbA1c di bawah 5,7. Trigliserid di bawah 150. Dan HDL atau kolesterol baik itu kalau laki-laki di atas 40, perempuan di atas 50 ya. Dan yang keenam ini juga penting, poin 1 dan 5 itu dicapai tanpa obat apapun. Jadi nggak minum obat antihipertensi, nggak minum obat diabetes, nggak minum obat kolesterol ya. Tetapi itu bisa dicapai hanya dengan beberapa upaya yang menyangkut dengan gaya hidup atau lifestyle ya. Dan sekarang berapa anggota kantor ini yang tercapai kondisi sehat metaboliknya? Ya, nanti mohon dibuat survei ya. Berapa persen sih yang memenuhi ke 6 poin ini dari suatu institusi ya. Nanti akan terlihat wajar ketika COVID melanda ya, ketika COVID melanda banyak yang menjadi korban karena memang kondisi sindrom metaboliknya cukup banyak. Nah, ternyata di Amerika Serikat, negara yang sangat maju dari sisi teknologi kedokteran, juga dokter-dokternya pintar-pintar ya, sudah banyak subspesialisnya ya. Ini ada survei seberapa banyak sih kesehatan metabolik pada orang Amerika itu seberapa bagus gitu ya. Nah, ini surveinya kira-kira begini, apa aja yang dinilai. Nah, dia bilang
definisi sindrom metabolik itu seperti yang tadi saya ungkapkan ya. Ini kira-kira ini sama dengan yang tadi ya. Lingkar pinggang, gula darah puasa, B1C, trigliserid, HDL, tekanan darah, tidak minum obat apapun. Ternyata Bapak Ibu sekalian, prevalence dewasa Amerika yang sehat metaboliknya itu hanya 12,2% ya, bayangkan ya. Jadi artinya 88% orang Amerika itu tidak sehat ya. Ini kita lihat. Ini hanya 12,2%. Ya. Bahkan yang di usia muda ya, di bawah 20 39 tahun itu hanya 23% yang sehat metaboliknya ya. Apalagi makin sepuh nih makin nggak sehat ya. 40 sampai 59 itu 9% aja. Artinya 91% orang usia 40 sampai 59 tahun itu tidak sehat secara metaboliknya ya. Kesehatan metaboliknya. Bahkan orang-orang yang langsing sekalipun yang normal weight itu hanya 31% nih yang sehat metaboliknya ya. Artinya apalagi yang obes ya. Kalau obes cuman berapa nih? 0,5% aja ya yang sehat metaboliknya. Nah, jadi ini sebetulnya kondisi yang sangat memprihatinkan. Tidak heran ketika mereka bilang nih, prevalence of metabolic health in American adults is very low, ya, rendah, even in normal weight, bahkan pada orang-orang yang berat badannya normal, ya, tidak cardiometabolic level risk ini tidak tercapai sehingga bikin implikasi serius untuk public health, ya. Kata dia apa? Kata dia, bagaimana kita mempromot healthier lifestyle. Jadi dia nggak ngajarkan obat apa-apa, tetapi lifestyle yang sehat yang dia anjurkan, ya. Jadi bagaimana lifestyle sehat itu, ya? Sekarang kita akan coba lihat membahas satu buku yang cukup menarik, ya. Judulnya ini Why We Get Sick. Ya. Mohon maaf, suara saya masih kedengaran nggak? Jawab. Masih. Ya. Jadi ada satu buku yang sangat bagus ya. Nanti boleh juga dibeli nih, Why We Get Sick di Amazon ya. Karangan Prof. Bigman. Dia katakan salah satu penyebab kita sakit adalah ini. Jadi terlalu sering mengkonsumsi makanan dengan glycemic index tinggi, ya. Terlalu banyak dan terlalu sering. Jadi kita bayangkan, nih ada breakfast ya, pasti ada snack, ada lunch, ada snack lagi, ada dinner, nanti malam ada snack lagi ya. Saya kira di kantor-kantor itu nggak jauh beda seperti ini ya kan. Breakfastnya apalah katakanlah. Terus snacknya jam 10 itu pasti yang high glycemic index ya. Nanti kita lihat apa makanan yang high glycemic index. Sehingga yang terjadi adalah kadar insulin ini meningkat dalam jangka panjang terus-menerus. Inilah cikal bakal penyakit manusia modern menurut Profesor Bigman ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, makanan yang terkenal dengan refined carb atau karbohidrat cepat serap, makan olahan ya, ini menghiasi aneka ruang makan kita ya, di lemari es kita ya. Ini nggak jauh-jauh dari makanan ini, ya nggak? Termasuk anak-anak kita itu sudah sangat akrab dengan makanan-makanan ini yang tinggi energi, miskin nutrisi, bikin cepat lapar. Jadi kalau kita konsumsi snacknya seperti ini, yang ada adalah gula darah kita meningkat, kemudian cepat menurun dan cepat lapar lagi. Ya, akibatnya karena kita cepat lapar lagi, maka kalori yang kita makan jauh melebihi pengeluaran kalori kita. Ya, kita udah diem aja kerja kantoran, apalagi kerjanya cuma di depan komputer, ya kan? Pergi dari rumah ke kantor naik motor atau naik mobil, ya nggak ada jalan kakinya, mungkin jalan kaki sedikit dari parkiran aja, ya. Udah snacknya banyak, makannya banyak, gulanya banyak, kegiatannya nggak banyak, ya kan? Nah inilah yang terjadi seperti keledai ini yang keangkat ya. Nah inilah resistensi insulin ya, akar dari masalah penyakit tidak menular. Ya, jadi kalau kita lihat sebetulnya lifetime habit of eating sugary food and refined carbs ini bikin gula darah meningkat, insulin resisten terus seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, karakter makanan seperti tadi dia akan cepat meningkatkan
kadar gula, meningkatkan insulin, udah gitu serut turun. Sehingga ada glucose crash namanya. Jadi kalau ada orang dengan sindrom metabolik itu biasanya cepat ngantuk, habis makan ngantuk gitu ya. Habis makan ngantuk ya. Nggak bentar-bentar udah kedengaran ngoroknya gitu ya. Nah, bahkan sedang nyetir pun ngantuk gitu ya. Dan habis itu lapar lagi dia karena gula darahnya cepat turun. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, insulin yang tinggi terus-menerus itulah yang akan bikin beragam penyakit yang disebut penyakit tidak menular. Ya, inilah yang menggerogoti biaya BPJS kita ya. Fatty liver, perlemakan hati, tekanan darah tinggi, kolesterol yang nggak benar ya, aneurism, stroke ya, demensia, pikun ya, penyakit jantung dan diabetes tentu saja ya. Di samping itu juga obesitas tentu saja. Orang-orang yang terlalu sering makan itu makanannya yang tadi itu ini bikin obesitas, dan begitu obesitas itu sudah terjadi dengan insulin resisten, disinilah biang kerok segala macam penyakit ya. Ini orang-orang begini bisa memilih ya, naudzubillah sebetulnya ya. Tapi pilihan-pilihan penyakit itu kita nggak bisa hindarkan ya. Kalau dia nggak stroke, kemudian bisa katarak, serangan jantung, diabetes, ya, hipertensi, pankreatitis, kanker, dan macam-macam penyakit-penyakit yang nggak ada enaknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau tubuh kita diibaratkan seperti ini harusnya, sebuah dapur yang bersih, begitu kita kebanyakan makan, jadi kayak gini nih tubuh kita ya. Jadi terlalu sering dan terlalu banyak makan, inilah problem utama ya. Sampah itu akan timbun di lemak-lemak yang tidak seharusnya terjadi lemak. Ya, misalkan ini nih, misalkan ada penumpukan lemak di sekitar jantung nih, lemak epikardial. Epikardial adipose tissue dikenalnya ya, lemak epikardial. Ini di kalangan para ahli jantung ya, ini adalah satu lemak yang berbahaya yang kalau dia menempel di pembuluh koroner, dia cepat menyumbat koronernya dan jadi penyakit jantung koroner ya. Kalau dia di liver juga bisa perlemakan hati ya, ujungnya nanti ke kanker hati. Kemudian dia juga bisa di pankreas, merusak pankreasnya, bisa bikin diabetes ya, buncit udah pasti, dan terus ke otot ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, rupanya obesitas nggak berhenti di situ aja. Obesitas itu juga bikin inflamasi tinggi ya. Ketika orang-orang itu banyak sel lemak yang sedang sakit ya, ini akan meningkat kadar interleukin 6-nya, TNF alfa, interleukin 1 beta. Inilah yang kemudian nanti kalau kena COVID, dia cepat sekali nih bikin apa namanya? Cytokine storm ya. Makanya kita lihat bahwa orang-orang yang komorbid, obesitas atau diabetes atau hipertensi cepat sekali gawat pada saat COVID ya. Karena tubuhnya memang sudah bermasalah sebelum COVID itu menyerang gitu. Tapi sebaliknya COVID kalau kena orang-orang yang sehat, anak-anak, remaja yang sehat-sehat aja, it's okay. Sebagian jadi OTG ya kan. Tapi kalau dia kena orang-orang yang bermasalah, walaupun anak kecil, walaupun anak usia sekolah, tapi dia obes, dia juga bisa masuk ICU. Ya. Jadi problemnya sebetulnya bukan hanya usia, tapi bagaimana tubuh itu sudah terlalu banyak sampah. Ya. Sampah itu dari lemak-lemak yang menimbun di organ-organ yang seharusnya tidak terjadi lemak. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada satu quotes dari Hippocrates, Bapak kedokteran modern ya. Hippocrates ini ratusan tahun lalu, dia bilang begini, setiap orang itu punya dokter di dalam tubuhnya. Kita hanya harus membantunya untuk bekerja. Ya. Penyembuhan yang natural ya, itu adalah the greatest force. Jadi penyembuhan yang terbaik. Nah, kata dia, makanan kita seharusnya jadi obat kita. Dan obat kita seharusnya dari makanan kita. Tapi kalau Anda makan saat Anda sakit, itu sama dengan memberi makan penyakitnya. Ya. Nanti kita coba bahas sedikit ya. Nah, kata Benjamin Franklin, dokter terbaik itu dokter yang paling sedikit ngasih obat, katanya gitu ya. Jadi apa dong kalau gitu yang ngasih advice untuk healthy lifestyle ya. Jadi kita ketika banyak sampah, kita butuh janitor intraselular. Bapak Ibu mungkin tahu di tiap kantor pasti ada janitor ya, ada housekeeping-nya ya, ada housekeeping. Nah, janitor intraselular kita itu adalah lisosom namanya. Lisosom ini adalah satu unsur di dalam sel tubuh ya,
yang sifatnya asam, ya, dia punya segala macam enzim untuk mencerna, untuk mencerna apapun, bisa protein, lemak, karbohidrat, asam nukleat, dicerna sama dia oleh sistem ini, dihancurkan untuk kemudian di-recycle. Ya. Nah, ini dia lisosom. Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang namanya autofagi. Autofagi itu adalah housekeeper in every cell. Jadi, ketika tubuh itu dipuasakan, ya kurang cadangan makanan, maka mekanisme ini akan terjadi. Jadi ketika tubuh itu puasa, nanti akan terbentuk ini nih, kira-kira gini ya, sampah-sampah itu dilingkarin oleh autofagosom, kemudian ketemu dengan janitornya, dihancurkan, ini karena janitor ini sangat asam, kemudian ada recycle gitu. Nah ini sangat penting mekanisme ini untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Kalau autofaginya nggak jalan baik, maka sampah itu akan menumpuk. Ya. Kapan autofagi itu nggak jalan baik? Kalau kita tadi selalu makan sarapan, jam 10 snack, jam siangnya makan siang, sore ada snack lagi, makan malam ada lagi, terus makan jam 10 malam ada lagi, itu nggak pernah ada autofagi dalam tubuh kita. Ya. Jadi kira-kira begitu, ini autofagi terlalu medis ya. Nah ini penemu autofagi ya, gen autofagi itu ada 40 gen, bayangkan ya. Autofagi ada 40 gen. Nah, Dr. Yusiniro Usum ini yang menemukan autofagi, ketika orang itu dalam kondisi starvasi atau kelaparan, dia nggak ada makanan apapun, maka autofagi ini akan berjalan dengan baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang itu harus seimbang antara penyusunan protein dengan degradasinya, dengan penghancuran protein. Kalau orang modern itu hanya ada sintesis aja, jadi sintesis aja penyusunan terus, nggak pernah dibongkar, puasanya jarang. Nah, ini adalah para peneliti autofagi. Jadi autofagi ini banyak diteliti di kalangan modern, ya. Padahal puasa itu kan yang banyak mengkaji puasa itu kan dari agama Islam sebetulnya, walaupun puasa itu sebenarnya di setiap agama ada ya, setiap agama ada. Tapi memang yang orang-orang Jepang ini, kita juga nggak tahu agamanya apa ya, tetapi dia sangat concern dengan penelitian puasa, autofagi. Itu luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, halo cek, suara saya masih kedengeran nggak? Masih. Masih ya? Oke. Masih, Dok. Nah ini ketika kaitannya dengan COVID, Bapak Ibu sekalian, ada autofagi itu kan tadi sudah dikatakan housekeeping ya. Jadi misalkan ada protein-protein salah cetak ya. Kalau kita protein salah cetak itu ada numpuk di otak, misalkan kalau dia kelebihan nggak di autofagi, dia bikin Alzheimer gitu, pikun ya, bikin Alzheimer. Nah, atau mitokondria yang rusak itu akan di autofagi, kemudian di recycle, dihancurkan, dan kemudian recycle nutrien ya, dia bikin organ baru gitu ya, organ si mitokondria baru atau protein baru. Nah, tetapi kalau pada saat dia puasa nih, dipuasakan, kemudian virus yang masuk, virusnya dihancurkan, makanya disebut dengan imun response ya. Nanti kita akan lihat nih di sini. Bagus sekalian, ini salah satu jurnal yang membahas tentang bagaimana peran puasa terhadap infeksi COVID ya. Jadi kalau kita kemasukan COVID ya, biasanya kita nggak mau makan kan. Lalu kita ikuti insting nggak mau makan itu, kita tidur, istirahat, puasa, ya selama mungkin, selama nafsu makan itu nggak ada. Apa yang terjadi? Ini yang terjadi, akan terjadi autofagi. Tubuh itu akan membentuk ini, apa namanya, autofagosom ya, semacam vesikel begini. Virusnya dimasukin sini, dihancurkan dengan janitornya. Jadi ini sederhana sekali. Jadi terjadi kemudian remahan-remahan virusnya adalah hancur. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya strategi pertama bagaimana kalau orang itu terkena virus adalah harus masuk ke kondisi fasting, ke kondisi starvasi atau puasa. Ya. Jadi apa yang harus dikerjakan adalah tidur dan puasa. Ya. Dan ini yang sangat-sangat urgent dilakukan sebetulnya pada orang yang tertular. Jadi kalau ada teman-teman kantornya yang kebetulan sedang positif, isolasi mandiri, jangan banyak makan, puasa. Ya, puasa ketika nafsu makan itu memang sedang nggak ada ya pada saat awal. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini penelitian apakah COVID itu memperburuk epidemi obesitas gitu ya?
ternyata COVID itu meningkatkan jumlah obesitas, ya, dengan pola dia pola lockdown, nggak boleh gerak, ya. Sekarang sepedaan juga nggak boleh, ya kan. Olahraga di rumah dia kagak bisa olahraga, ngemil terus, ya. Nah, ini kemudian yang akan bikin dia jadi tambah obesitas. Nah, ada jurnal yang sangat bagus, ya. Mungkin ini sebelum kita diskusi, ya. Ini jurnal keren ini dari New England Journal Medicine, ya. Dia katakan efek intermittent fasting on health, aging, and disease. Jadi ketika orang itu puasa, apa yang terjadi sebetulnya? Sebetulnya terjadi perubahan pola bahan bakar. Ya. Otak itu yang tadinya hanya disuplai oleh gula, dia kemudian akan disuplai oleh keton namanya. Keton ini diproduksi dari lemak, ya. Sel lemak yang dibongkar karena puasa membentuk keton untuk menginikan otak, ya. Ini sekira, nah ini keton, ya. Keton ini glukosa tetap ada. Jadi orang puasa itu ini puasa 40 hari, ya. Ini mahasiswa dulu dipuasakan 40 hari untuk penelitian, ya. Jadi walaupun udah 40 hari glukosanya tetap stabil, ya. Tapi ketonnya yang meningkat, ya. Nah, lalu sekalian, ini saya mungkin langsung ke sini aja. Nah, ini. Jadi sebetulnya rahasia sehat itu adalah kalau ada keseimbangan metabolic switching antara periode makan dan tidur seimbang dengan puasa dan olahraga, gitu, ya. Puasa, olahraga, makan dan tidur. Ini kalau dijaga seimbang, tidak ada yang berlebihan, maka insya Allah dia akan sehat tubuh itu. Dan tubuh yang sehat itu metaboliknya sehat, itu imunitasnya juga akan tinggi. Jadi COVID itu kalau mampir dia nggak dapat makanan apa-apa, apalagi kalau pas mampir dipuasakan sama dia, ya. Nah, ini jadi usul dari jurnal ini adalah bagaimana orang itu diupayakan untuk bisa melakukan ini nih, time restricted feeding. Ini sebetulnya tuh kayak idenya Deddy Corbuzier itu, ya. Kalau dia nih maunya 18-6 nih, 6 jam. Jadi 18 jam puasa, 6 jam makan gitu. Jadi gampangnya kira-kira Bapak Ibu mungkin ya nggak sarapan mulai makan, tapi mungkin jangan langsung 18-6, bisa 16-8 dulu ya. Jadi mulai makan tuh jam 12 siang sampai jam 20 gitu ya. Ini jam makan. Di luar itu puasa. Jadi puasa tapi boleh minum non kalori gitu. Nah, dengan pola seperti ini nanti akan tercapai yang ini, yang metabolic switching ini, ya. Jadi kadang-kadang kita ini, kadang-kadang ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ternyata penelitian tentang keseimbangan ini, intermittent metabolic switch namanya, antara fasting and exercise, eating, resting, and sleeping, ya. Ini sangat-sangat bagus untuk kesehatan kita, ya. Sangat bagus untuk kesehatan kita, ya. Jadi ini intermittent fasting ini seperti ini seimbang, ya, fasting dan eating. Nah, orang modern itu nggak seimbang masalahnya, ya. Waktu makannya, jam makannya itu jauh lebih banyak dibanding waktu puasanya dan olahraganya, ya. Udah dia jarang olahraga, jarang puasa, senangnya ngemil, makan, duduk-duduk di depan komputer. Nah, ini problem utama kita. Jadi benar adalah penyakit lifestyle, ya. Sehingga dengan demikian, nah ini penelitian tadi bagaimana COVID itu akan bikin ini obesitas sindrom metabolik, bikin COVID berat. Sebaliknya pandemi, COVID, lockdown, apa sekarang PPKM mikro, ya, itu bikin juga orang stres, ya. Banyak meninggal tambah stres, malas gerak, banyak makan, ngemil, akhirnya itu lagi. Nah, tapi sebenarnya ini salah satu solusi yang ditawarkan untuk kesehatan itu diantaranya adalah nggak sarapan. Ya. Mungkin kalau ada yang mendengarkan, sarapan adalah makanan terbaik di hari itu kan gitu ya. Kita nggak bisa lepas dari sarapan, ya. Padahal sebenarnya kalau kita bisa tinggalkan sarapan, itu adalah awal mula dari kesehatan kita, ya. Apalagi kalau kita bisa 24 nih. 24 ini autofaginya akan sangat maksimal sehingga sel-sel tubuh kita itu akan lebih sehat dan lebih muda, ya. Ibu-ibu bisa lebih awet muda kalau sering ada autofagi. Karena apa? Karena sel tuanya dihabisin, timbul sel-sel baru. Nah, kemudian juga the real food revolution. Real food revolution ini adalah kembali ke makanan alami. Makanan alami itu adalah yang paling banyak adalah dari hewani, ya. Ikan, telur, ya, dan seterusnya.
Nah ini dia real food tradisional yang murah meriah ya. Ini adalah real food yang murah meriah ya. Kita lihat di ini. Tapi alih-alih makan seperti ini, kita atau anak kita senengannya adalah jajannya pizza misalkan ya, atau apalagi atau McD atau KFC ya. Itu ayam dengan tepung ya. Jadi tepungnya itu yang bikin nggak sehat ya. Tepungnya itu yang bikin insulinnya tinggi. Tapi coba kalau kita makan seperti ini nggak ada tepungnya ya. Digoreng proteinnya bagus, ada lemaknya lemak sehat. Inilah makanan-makanan menyehatkan kita sebetulnya ya. Jadi kita juga perlu melihat ini peran makronutrisi terhadap hormon ya. Nah juga exercise ini kebetulan saya pada saat habis sholat syuruk ya, kita dimanapun usahakan bisa olahraga ya, olahraga tanpa modal alat apapun ya. Jadi yang seperti ini aja mungkin bisa dikerjakan juga oleh Bapak Ibu ya, supaya tetap ada gerak di tubuh kita, karena exercise itu sangat penting di samping puasa ya. Jadi exercise, kemudian puasa ya, kemudian ini juga lanjut salah satu ininya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, inti dari sharing kita adalah ini sebetulnya ya, bagaimana keseimbangan ya antara rest and sleep, healthy eating, ya, fasting, puasa, exercise, dan juga jangan lupa doa. Karena betapapun kita harus ketentraman hati itu nggak bakal bisa tercapai kecuali kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.